sini oke, di sini kita akan membahas soal tentang kapasitor ya. Diketahui 16 kapasitor dirangkai seperti pada gambar berikut. Ini gambarnya. Kesemua kapasitor tersusun atas dua lempeng saling sejajar dengan luas lempeng. Luas itu berarti A-nya 40 cm persegi. Ini diubah ke meter persegi ya. Berarti 40 dikali 10 pangkat negatif 4 meter persegi atau meter kuadrat. Dan jarak antar dua lempeng itu D-nya 3 mm. Berarti 3 dikali 10 pangkat min 3 meter, harus diubah ke meter ya. Tentukan kapasitansi kapasitor total pada rangkaian tersebut. Nah, jadi ini kan ada rangkaian seri dan paralel nanti ya. Tapi yang jelas kita harus hitung dulu berapa nilai kapasitas kapasitor dari masing-masing kapasitor ini, kan ada 16. Jadi kita hitung dulu C-nya. C itu rumusnya adalah epsilon 0 dikalikan A per D. Ya, ini dia rumusnya ya. Epsilon 0 itu permeabilitas bahan pada vakum ya. Permeabilitas bahan. Jadi ini kita akan menggunakan nilai tetapan epsilon 0-nya itu sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat negatif 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Ya. Nah, tinggal hitung C-nya dulu. Berarti C sama dengan epsilonnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali A-nya 40 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat negatif 3. Aduh, angkanya ini benar-benar bikin sakit kepala ya. Ini coret lah. Coret. Sisanya ini min 1. 10 yang dicoret. Nah, berarti nanti 4/3 jadinya ya. Berarti jadinya 4/3. Berarti C nanti sama dengan 8,85 dikali 4 kemudian dibagi 3. 11,8 kali 10 pangkat negatif 12 ya. Oke. 12 ini satuannya farad. Nah, ini belum selesai. Jadi ini C pada masing-masing kapasitor. Ini kan ada rangkaiannya. Nah, ini biar lebih mudah menghitung. 10 pangkat negatif 12 itu namanya piko. Jadi ini saya ubah ke bilangan awalan satuan. 10 pangkat negatif 12 itu sama dengan piko. 11,8 dikali piko farad. Nah, jadi karena saya malas nulis ya kan, jadi saya ubah dalam piko farad saja. Sama kayak kilo, itu 10 pangkat 3. Piko itu 10 pangkat negatif 12 ya. Ini berarti masing-masing C-nya ini adalah 11,8 piko farad. Nah, lihat rangkaiannya ini. Ini kita gabungkan dulu yang paralelnya dulu. Ini yang ini gabungkan dulu nih. Ini kan paralel nih. Ini paralel. Ini juga semua paralel nih. Paralel. Ini juga paralel. Ini saya anggap paralel 1, ini paralel 2, paralel 3 ya. Rumus paralel itu mudah saja. Itu tinggal jumlah. C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya gitu ya. C3 dan seterusnya. Tergantung ada berapa banyak C. Nah, jadi nanti kalau C yang kok ini ya, C paralel ya, ini saya lupa tulis paralel, CP, C paralel sama dengan, nah ini ada paralel 1 berarti C2 tambah C3 tambah C4 gitu ya. Nih, mana nih, berarti paralel 1 CP1 ya. CP1 itu nanti adalah C2 tambah C3 tambah C4 ya kan. Ini kan C nya sama semua, berarti kan 3 kali berapa tuh, 11,8 piko ya, 11,8 piko farad. Nah, dia kan sama semua tadi nilainya, C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sampai sama dengan C16 nya sama, berarti tinggal dikalikan 3 gitu ya. Berarti 3 kali 11,8 berarti dapatnya 35,4 piko farad. Kemudian ada C paralel yang kedua, itu adalah C
C5 sampai C9 ya. C5 tambah C6, C7, C8, C9 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 11,8. 5 kali 11,8. Itu hasilnya sama dengan 59 picofarad. Kemudian C paralel yang ketiga. Itu berarti dari C10 sampai dengan C16. C10 tambah C11 tambah C12 tambah C13 C14 C15 C16. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikali 11,8. Buset ya, banyak banget. Aduh, ini emang menyebalkan juga sih caranya ini. 82,6 picofarad ya. Oke, nah setelah ini akan lebih mudah jika kita gambarkan ya. Gambarkan lagi rangkaiannya. Jadi seperti nanti rangkaiannya. Nah, ini yang terakhir nih. Ini ada C1, ini CP1, ini CP2, dan ini CP3. Dari gabungan mereka tadi ya. Ini namanya rangkaian seri. Kalau dia seri itu pakai seper. Ini namanya seri. C seri, 1 per C seri itu sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 dan seterusnya, tergantung berapa banyak C ya. Cuma di sini kan kita pakai C1, CP1, CP2 dan CP3. Jadi nanti ya udah kita tinggal hitung seperti ini. 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per CP1 ditambah 1 per CP2 tambah 1 per CP3. Jadi 1 per C seri sama dengan berapa nih? Ini tadi 11,8 ya. 1 per 11,8 ditambah 1 per berapa sih tadi? 35,4 ya. 35,4 ditambah 1 per 59 ditambah 1 per 82,6. Buset, susah ya. Tidak apa-apa lah, kita lihat ini berapa KPK-nya gitu ya. Coba kita lihat dulu angkanya 82,5 ya. Ini angkanya 357. Oke, ini angkanya luar biasa menyebalkan. Biar lebih mudah saya pakai triknya gini. Misal 11,8 sama dengan C atau 11,8 sama dengan X saja lah. Tapi ini pakai pico ya. Tunggu dulu. Ini pico, ini pakai pico. Kan saya tidak masukkan nilai piconya. Ini sorry. Nah, merah ya. Ini pico, ini pico. Nah, pico itu 10 pangkat negatif 12 dia, kan picofarad. Jadi saya misalkan 11,8 pico itu sama dengan X. Maka nanti angkanya bisa berubah seperti ini. 1 per CS sama dengan, berarti ini adalah 1 per X ditambah ini 1 per berapa tadi, ini yang 35,4 tuh 3 ya. Berarti ini adalah 3X ditambah ini 1 per 5X ya, aku tidak salah ya. Ini ya 5 kali ya, nih ya, saya ambil yang ininya. Nah, ini saya ambil yang ininya. Ini berarti ditambah 1 per 7X. Nah, kalau gini kan menyamakan penyebutnya itu lebih enak lah. Ini samakan penyebutnya itu ke angka 105. Buset. Jadi ini ke angka 105. Jadi 1 per CS ini dengan ini 105 per 105X ditambah ini di bawahnya 105X, maka ini harus dikali dengan 105 dibagi 3 gitu ya. 35 ditambah ini 105X, berarti 105 dibagi dengan 5 tuh ya. 21, ini ditambah ini 105X dibagi dengan 7 itu sama dengan 15. Baru kita jumlah nih. Berarti kan 105 ditambah dengan 35 ditambah dengan 21 ditambah dengan 15. Berarti ini 176 per 105X. Ini saya tulis ya. 1 per CS sama dengan 176 per 105X.
ya kan. Maka CS-nya dibalik ya, 105x per 176. Tadi kan X-nya itu kan nilainya 11,8 ya. Nih 11,8P ya, baru kita ganti. Maka CS-nya tadi 105 dikali 11,8P dibagi dengan 175. Ini kalau kalian mau kalau kalian mau langsung bagi boleh. Ini kan lebih enak angkanya. Ini harus pakai trik nih kalau soal-soal seperti ini untuk mempermudah perhitungannya. Kalau tidak itu kepala kalian pun bisa pecah hitungnya ini. Berarti CS-nya dapatnya 7,08P. Jadi CS-nya sama dengan 7,08 dikali 10 pangkat min 12 farad. Nah, ini dia. Jadi kapasitas total rangkaian dari 16 kapasitor sebesar 7,08 dikali 10 pangkat min 12 farad. Nah, inilah dia jawabannya ya. Ya agak panjang, lebar, dan tinggi gitu ya, tapi tidak apa-apa lah. Semoga kalian bisa mengikuti cara berpikirnya gitu ya. Jadi step by stepnya tahu, oh dari sini toh, oh dari sini, dari sini, dari sini. Ya, kalau tidak mengerti ya tidak apa-apa. Yang penting tahu lah stepnya, dari step by stepnya tahu gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Dadah. Capek cuy.